Halo, selamat malam Kak Riki. Selamat malam Kak Evan. Ya Kak Riki, kita ini kan sedang mengadakan pelatihan KSN di rumah aja ya, untuk Hmm. mempersiapkan adik-adik SMA dalam menghadapi KSN 2020. Nah, saya ingin tanya-tanya sedikit nih kepada Kak Riki, karena kan Kak Riki kan dulu kan juga alumni OSN atau KSN kan, apakah boleh? Boleh silakan Kak. Oke, baik. Kak Riki selain merupakan medalis OSN atau KSN, Kak Riki juga merupakan medalis International Economic Olympiad. Dua kali menjadi medalis tingkat nasional ya, perak dan emas. Nah, menurut Benar. kakak, sebagai seseorang yang telah berhasil meraihnya, kriteria siswa seperti apa yang diperlukan untuk dapat menjadi juara di kompetisi ekonomi, baik nasional maupun internasional? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi kalau biasanya orang mikir, kalau harus ikut Olimpiade itu harus orang yang cemerlang, harus orang yang jenius. Nah, tapi sebenarnya kriteria mendasar yang menurutku harus dimiliki sama seseorang yang mau menang di ekonomi adalah dia pantang menyerah dan dia keras kepala untuk terus berjuang sih. Jadi bisa dibilang kalau ekonomi ini adalah suatu bidang yang bisa dipelajari. Jadi kalau ada orang yang mau meluangkan waktunya, mau meluangkan tenaganya, sumber dayanya secara rutin untuk belajar ekonomi, aku sih bisa pastikan bahwa orang tersebut itu bisa juara di kompetisi. Walaupun kalau dia mau KSN karena sangat banyak faktor X-nya, jadi bisa iya bisa enggak, tapi aku bisa bilang kalau orang mau terus berusaha, pasti di ekonomi dia bisa master kayak gitu. Oke, baik Kak Riki. Bisa diceritakan Kak awalnya, bagaimana awalnya Kak Riki mulai tertarik untuk mengikuti kompetisi-kompetisi di bidang ekonomi? Apa motivasi kakak dalam mengikutinya? Nah, kalau dari kenapa tertarik ke kompetisi-kompetisi, sebenarnya karena dulu aku merasa tuh nggak punya prestasi sama sekali ya. Jadi dari lahir mungkin ya, dari lahir sampai SMA itu prestasi sangat minim. Walaupun ada itu cuma prestasi di les-lesan. Dulu pernah ikut kumon terus kayak dapet peringkat sekian gitu. Tapi ya cuma di kalangan kumon aja yang tahu. Nah, jadi di SMA itu aku terpacu, waduh, masa hidup ya datar-datar gini aja, nggak ada yang bisa dikembangkan. Nah, kebetulan di sekolah itu ada buka pendaftaran tentang untuk ASN namanya. ASN tentang kompetisi dan juga kebetulan karena di sekolah aku itu orang yang bisa dibilang kayak ngejar nilai. Nah, jadinya ya kalau sama-sama belajar ngejar nilai, kenapa nggak sekalian ikut yang kompetisi nasional sekalian aja kayak gitu kan. Nah, akhirnya aku join. Awalnya sih motivasinya buat cari prestasi, buat cari piala, buat cari piagam. Tapi lama-kelamaan motivasinya udah shifting, udah berganti nih. Wah, ternyata kompetisi ini menghasilkan juga gitu ya. Jadi akhirnya jadi cari uang juga dari kompetisi gitu, Kak. Oke, baik. Terus kenapa Kak Riki dulu milih ekonomi? Kenapa bukan bidang yang lain? Nah, kalau awalnya banget sih sebenarnya aku itu milih matematika. Karena tadi aku punya background di Kumon gitu, jadi aku pikir, wah aku bisa di matematika. Tapi ternyata di SMP aku coba, dan hasilnya ternyata nggak terlalu memuaskan. Karena ya kalah lah sama yang lain gitu. Nah, akhirnya masuk SMA, coba mau pindah bidang. Ada 9 bidang di OSN, dan aku SMA juga IPS, jadi yang available itu udah tinggal geografi, ekonomi, kebumian itu pun juga menurutku sudah nggak available juga buat aku. Nah, jadinya dari geografi sama ekonomi, aku prefer ekonomi. Karena juga menurutku ekonomi itu lebih applicable di dunia nyata setelah lulus SMA. Karena sudah lulus SMA, gimana pun juga ekonomi hubungan sama uang. Nah, setelah kita lulus, pasti kita juga hubungannya sama uang. Ditambah lagi juga aku punya kakak yang juga dulu ikut ASN ekonomi. Jadi setidaknya buku-buku yang harus dipelajari itu udah ada di rumah, tinggal aku ambil kayak gitu, Kak. Oke, baik. Kira-kira ada hal apa yang bisa kakak ceritakan terkait ekonomi, baik bidang maupun kompetisinya yang mungkin bisa dapat dijadikan alasan oleh siswa-siswa di luar sana yang sekarang lagi bingung, lagi galau milih bidang apa? Nah, kalau dari bidangnya sendiri, ekonomi, seperti yang sudah aku bilang tadi, jadi kalau ekonomi itu lebih ke bidang yang bisa diterapkan di kehidupan setelah OSN. Jadi nggak ada istilahnya teman-teman itu sia-sia belajar ekonomi. Kayak misalnya di ekonomi kita belajar tentang perekonomian makro. Di mana-mana juga teman-teman mau jadi peneliti, teman-teman mau jadi koki, mau jadi dokter, pasti dipengaruhi sama kebijakan yang dari pemerintah. Nah, kalau teman-teman itu udah belajar yang namanya ekonomi, maka teman-teman itu bisa beradaptasi atau bisa mengeksplorasikan kira-kira apa sih yang bakal terjadi dari kebijakan pemerintah. Bahkan dari alumni-alumni sekolahku juga, itu ada yang awalnya di bidang ekonomi, tapi lanjut kuliahnya di bidang kedokteran. Ada yang dari ekonomi lanjutnya ke farmasi. Nggak match, tapi ilmu mereka itu pasti kepake di kehidupan nyata.
Terus juga kalau ekonomi itu diajarin kita cara menganalisis keadaan. Jadi kalau teman-teman yang tertarik di saham, bisa tuh dapat insight-insight mendasar tentang apa yang akan terjadi di persahaman dari ekonomi. Nah, terus kenapa kalau di kompetisinya aku juga saranin di ekonomi? Karena di ekonomi itu namanya bidang sosial ya, teman-teman. Jadi bidang sosial yang ikut juga kebanyakan orang-orang yang sosial. Jadi kalau misalkan teman-teman punya image kalau Olimpiade itu isinya cuma orang-orang yang kaku, orang-orang yang nggak bisa ngomong, terus juga kayak introvert yang gimana gitu. Nah, di ekonomi teman-teman itu akan menemukan orang-orang yang completely different. Jadi benar-benar orang yang asik buat ajak temenan. Kalau di bagian waktu lomba kita kompetitif, tapi begitu di luar kita hang out, kita senang-senang, kita party itu bisa. Jadi menurutku sih dari segi ilmunya teman-teman tuh dapat dan sangat bisa diaplikasikan di dunia nyata. Dari kompetisinya juga teman-teman tuh dapat relasi yang bisa aku bilang sih orang-orang berkualitas dari seluruh Indonesia yang punya minat dan bakat yang sama seperti kalian. Kayak gitu, Kak. Oke, baik Kak Riki. Mungkin pertanyaan terakhir, pada masa pandemi saat sekarang ini, kita tidak bisa memprediksi ya, apakah kompetisi di secara online seperti tahun ini, itu akan diadakan juga di tahun depan. Nah, apa saran kakak bagi siswa-siswi yang akan mempersiapkan dirinya untuk kompetisi tahun depan? Mengingat ketidakpastian ini, kita nggak tahu ya pandemi ini sampai kapan berakhirnya. Oke, Kak. Memang pandemi ini situasi yang banget nggak bisa ditebak sih. Cuman mau itu online maupun offline, kita percaya kalau di tahun 2021 itu masih akan diadakan KSN. Jadi menurutku kalau misalkan sekarang tuh banyak siswa yang, aduh, nanti online atau offline ya, kayak dia terlalu mikirin seperti itu, jadinya mereka malah nggak belajar. Jadi saranku kalau teman-teman memang berniat untuk menekuni di bidang Olimpiade ini, mumpung sekarang lagi study from home, banyak banget waktu yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mulai nyicil belajar. Nah, kalau belajar pun jangan belajar yang langsung sembarangan gitu. Teman-teman harus cari dulu kira-kira buku referensi apa sih yang cocok tentang di Olimpiade ini. Nah, kalau begitu teman-teman sudah dapat, nah teman-teman bisa coba tuh belajar mulai pelan-pelan. Karena kalau menurutku pandemi ini adalah suatu bisa dibilang kayak kesempatan yang diberikan kepada kita untuk berlomba tapi secara nggak kelihatan kayak gitu. Jadi yang menang setelah pandemi ini adalah orang yang setelah pandemi ini menyiapkan dirinya, memperbaiki dirinya lebih baik kayak gitu. Dan juga mungkin pesanku juga nanti di tahun 2021 kalau itu ternyata masih pandemi dan diadakan secara online, mungkin pesan yang bisa aku berikan adalah teman-teman tolong tetap menjunjung tinggi yang namanya integritas karena gimana pun juga ilmu kalau tanpa integritas itu jadinya malah negatif. Jadi kayak misalnya jadi koruptor dan lain sebagainya. Jadi aku sangat menekankan kalau misalkan nanti tahun depan online, offline juga sama ya, tetap harus mempertahankan integritas. Jadi teman-teman jadi juara, tapi juga punya kepribadian yang berkualitas. Kayak gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Riki atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Baiklah, seperti itu sharing-sharing dari Kak Riki, adik-adik yang akan mengikuti OSN, atau mungkin juga adik-adik yang sedang mempersiapkan diri untuk ikut kompetisi tahun depan. Intinya yang paling penting adalah integritas itu nomor satu, karena ilmu tanpa integritas itu adalah percuma. Baik, terima kasih Kak Riki atas waktunya. Selamat malam.